session ini saya akan mencoba memberi pertanyaan yang seputar topik tentunya, dan juga bagi para peserta yang masih penasaran dengan daerah Uluwatu bisa langsung saja ditanyakan di chat box seperti itu. Oke, baik, saya langsung saja untuk menanyakan pertanyaan yang pertama. Mungkin ini pertanyaan yang pertama lebih cocok untuk Pak Wayan. Siap. Baik, apa yang menjadi daya tarik Agropark Uluwatu dalam mendatangkan wisatawan? Mungkin ini lebih kayak ke wisatawan lokal atau misalnya dari luar negeri juga bisa, Pak. Pertama-tama, Uluwatu Malini Agropark ini memiliki lokasi yang sangat unik sekali, yaitu berada pada ketinggian tebing 90 meter yang langsung melihat Samudra India dan juga sunset. Di sekeliling daripada tebing tersebut, kami tanami berbagai macam sayur mayur sehingga menjadikan keindahan alam tebing, laut, dan pertanian itu menjadi satu. Pada zaman dahulu ada sebuah konsep yang namanya Benawa Sekar. Benawa itu artinya laut, Sekar itu artinya darat. Jadi perpaduan kekuatan besar antara laut dan darat itulah yang disatukan menjadi satu, sehingga menjadi kekuatan yang besar, baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan kesejahteraan. Dengan demikian, keindahan Malini itu sendiri tidak dapat digambarkan oleh sebuah foto, tidak dapat digambarkan oleh sebuah video, namun akan sangat kuat dan sangat melekat sekali apabila ada sentuhan langsung, yaitu langsung datang ke Malini Agropark. Dan saya jamin bahwa keindahan yang ada di Malini Agropark melebihi daripada keindahan yang video yang selama Anda pernah lihat. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Wayan. Mungkin pertanyaan ini juga bisa langsung dijawab oleh Kak Alifah. Apa yang menjadi daya tarik sih untuk Padang Subcamp Bali ini seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya Padang Subcamp sendiri itu jadi daya tariknya karena lokasinya yang sangat strategis dengan pantai-pantai yang ada di Uluwatu seperti Dreamland, Pantai Padang, Suluban, Dingin, Balangan, dan di Uluwatu sendiri Pantai Suluban sendiri terkenal dengan sebutan longest waves di para turis mancanegara karena, dan yang kedua yaitu Padang biasa dikenal dengan Balinese Pipeline oleh turis-turis mancanegara karena emang ombak-ombak di pantai tersebut sangat amat bagus untuk para peselancar dari dunia. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya Kak Alifah. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Kak Erna. Seperti yang kita ketahui bahwa AIP ini merupakan program pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia. Sebagai group leader, apakah melalui program ini secara langsung, apakah ini mempromosikan Bali? Terima kasih. Terima kasih, Cynthia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang secara langsung itu saya juga mempromosikan Bali karena dalam program ini kan program pertukaran pemuda Indonesia Australia yang mana saya mewakili Provinsi Bali dan sekaligus menjadi duta wisata Bali juga secara tidak langsung. Jadi selama saya melakukan pertukaran pelajar itu banyak sekali wisatawan atau teman-teman saya yang berasal dari Australia, mereka menanyakan terkait Bali. Bahkan mungkin tidak kita pungkiri, kadang mereka mengira bahwa Indonesia itu adalah Bali. Jadi Indonesia itu di mananya Bali. Kadang mungkin kita bingung ya menjelaskan stigma seperti itu. Tapi di sini saya meluruskan bahwa Bali itu merupakan bagian dari Indonesia, merupakan sebuah pulau di Indonesia. Tapi saking memang terkenalnya Bali, khususnya sebagai tempat wisata dan juga objek pariwisata internasional, Bali itu popularitasnya sangat tinggi tanpa kita harus mengenalkan kepada wisatawan asing atau tamu mancanegara. Jadi selain suatu kebanggaan, dan juga di sini saya juga
jika mereka mempertanyakan tentang Uluwatu, bagaimana pura luhur Uluwatu di sana, jadi sedikit tidaknya saya sebagai generasi muda Bali bisa menjelaskan secara historisnya seperti apa, selain memang dikenal sebagai tempat surfing, tapi kan tidak semata-mata hanya tujuannya untuk surfing, tapi juga untuk wisata budaya, ada juga wisata untuk lingkungan, seperti dijelaskan Pak Wayan tadi, ternyata ada Maliniago Park juga yang baru, yang mana dulu-dulunya tanaman-tanaman yang hanya bisa dikembangkan di daerah dingin seperti Bedugul bisa dikembangkan juga ternyata di daerah yang lumayan panas seperti Uluwatu. Itu kan luar biasa sekali, kita bisa menjelaskan dan juga mempromosikan pariwisata Bali khususnya yang ada di Uluwatu yang terbaru begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan lebih cocok untuk Kak Bagus. Selain menjadi tempat surfing terbaik, apa aja sih daya tarik di Uluwatu sehingga didatangi wisatawan? Khususnya mungkin wisatawan dari luar negeri ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan mudah saya jawab karena seperti yang saya jelaskan pada presentasi saya tadi, ada banyak sekali daya tarik yang bisa dikunjungi selain dari surfing itu sendiri. Nah, mulai dari keindahan alam, mulai dari budaya dan sejarah, semua menjadi satu di Uluwatu, dan itu menjadikan Uluwatu itu suatu tempat wisata yang sangat favorit bagi turis, terutama bagi turis mancanegara. Nah, untuk daya tarik yang lain selain surfing itu seperti yang saya sebutkan tadi, Pura Uluwatu, tari kecak, hiburan malamnya, dan di Uluwatu itu banyak sekali tebing-tebing yang bisa dijadikan tempat bersantai, dan nggak jarang juga di Uluwatu itu di pinggir tebingnya ada yang kemah. Saya sendiri pernah pengalaman pribadi kemah di Karangboma. Nah, ini bisa jadi satu potensi lagi nih buat Uluwatu selain dari surfing dan dari daya tarik budayanya. Banyak sekali saya lihat spot-spot baru yang ada di Uluwatu, seperti ya contohnya Karangboma Cliff, Batu Jaran Hill, dan ada juga salah satu daya tarik dari Uluwatu yang berada di sebelah selatan dari Pantai Dreamland. Nah, itu namanya Pantai Cemongka, dan Pantai Cemongka itu bisa dinikmati dari atas tebing, namanya Cemongka Hill. Di sana kita bisa melihat pemandangan Pantai Dreamland secara utuh, memanjang garis pantainya dari selatan ke utara, seperti itu. Apakah saya diterima? Ya, baik. Terima kasih untuk responnya Kak Bagus. Kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget ya pertanyaan. Mungkin diawali oleh Pak Wayan dulu untuk menjawab. Selama masa pandemi, apakah ada peraturan atau sistem baru dalam mengelola agropark? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bisa didengar ya? Bisa. Selama pandemik ini, ada sejumlah pengurangan wisatawan yang sangat drastis sekali, terutama wisatawan-wisatawan asing ya. Saya ceritakan sedikit bahwa memang masih ada wisatawan-wisatawan asing yang ada di daerah Bali ini, terutama mereka yang masih terjebak ya, yang tadinya belum sempat pulang selama pengumuman pandemik itu, mereka sampai sekarang masih ada di Bali, dan kebanyakan mereka itu juga posisinya sangat memprihatinkan sekali ya. Sama dengan hal kita juga, mereka tuh banyak terkendala masalah keuangan juga, karena mereka tidak dapat pulang ke negaranya. Selama pandemik ini, bahwa kita mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan, diantaranya kita membuat pengumuman di depan sebelum masuk mereka itu kita cek suhunya, sudah itu kita wajibkan dia untuk pakai masker, selanjutnya juga cuci tangan, bahkan tempat duduk yang ada di meja itu kita atur jaraknya sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak berkerumunan atau tidak berdekat-dekatan ya.
karena di sini juga wisata alam, jadi udaranya sangat segar, oksigennya sangat bagus sekali, sehingga dengan demikian maka sangat cocok semestinya dalam situasi pandemi ini kita mencari tempat-tempat wisata yang berbasis alam seperti ini. Mataharinya itu sangat bagus sekali, dapat kita lihat langit birunya, terus birunya laut juga dapat kita saksikan langsung, serta keindahan alamnya itu akan memberikan daya sehat daripada rohani yang selama ini penat dan khawatir. Kira-kira demikian jawabannya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya untuk Pak Wayan. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Kak Alifa. Di masa pandemi seperti ini, bidang pariwisata mengalami dampak yang cukup parah, di mana tidak banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat sekitar destinasi tersebut. Nah, apakah Padang Surfcamp Bali sendiri terkena dampak dari pandemi, dan apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini kepada Padang Surfcamp Bali? Dan juga strateginya yang pasti dari Padang Surfcamp Bali dalam mengatasi dampak dari pandemi ini. Iya, jadi dampak dari pandemi ini terhadap Padang Surfcamp itu salah satunya sangat amat berkurangnya tamu di Padang Surfcamp, karena sebelumnya kami syukurnya banyak sekali tamu di Padang Surfcamp, dan pada saat pandemi kemarin kami memiliki penurunan tamu yang sangat drastis sekali. Terakhir kami memiliki tamu itu bulan Maret, dan dari April sampai Desember sekarang belum ada tamu yang stay in di Padang Surfcamp. Cuman syukurnya masih ada yang ngambil surf lesson di tempat kami, jadi masih ada sedikit pendapatan, karena sebelumnya juga mengalami penurunan pendapatan juga. Lalu strategi dari Padang Surfcamp sendiri, kita sendiri tidak ada yang namanya PHK atau merumahkan para staff-staff kami. Jadi kami lebih ingin staff kami kita gaji walaupun dengan mengalami penurunan gaji juga, tetapi kami juga ingin para staff kami produktif. Jadi kita lebih memperbarui fasilitas-fasilitas di Padang Surfcamp untuk menarik para tamu kami yang mungkin nantinya 2021 akan kembali lagi ke Padang Surfcamp. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, yaitu kepada Pak Wayan, kepada Kak Alifa juga yang tadi sempat pergi duluan, dan juga kepada Kak Erna, kepada Kak Bagus. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ini untuk mempromosikan wisata yang ada di Bali. Dan juga kembali. Iya, terima kasih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu peserta. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk bagi kami semua. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di webinar Keren Destination, dan tentunya jangan lupa follow sosial media Keren, yaitu ada Keren Indonesia, dan Facebook kita Keren Entertainment Indonesia. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa.